mikir kita lagi keluar negeri nih ke negara-negara minoritas muslim, kira-kira makannya bagaimana sih? Sederhananya itu. Kira-kira bisa nggak kita ngedapetin makanan yang halal? Kita bisa ngedapetin lingkungan yang enak buat sholat gitu, atau bagaimana kehidupan muslim di sana gitu di negara minoritas. Untuk itu kita jauh-jauh mengundang Mbak Sheila dari Skotlandia nih. Mbak Sheila, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Najib. Alhamdulillah. Masih ingat ya? Masih bahasa Indonesia masih bisa ya? Wah, udah lupa sedikit nih. Lupa. Bisa lupa ya gitu. Ya. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen ke Skotlandia, boleh juga cung hand dulu. Ini raise hand. Kalau bahasa Inggrisnya raise hand ya. Ya, ke Skotlandia nih ya. Boleh nanti dijadwalkan. Bisa ikut ISMA tahun depan kalau masih kuliah, atau bisa ikut S2 misalkan atau S3 gitu. Mbak Sheila udah siap untuk acara hari ini? Sudah disiapkan atau belum? Bismillah. Oke, bismillah ya. Ya, jadi teman-teman, acara malam ini sebenarnya acara sharing santai aja, sharing session. Nggak usah dibawa serius banget, nggak usah terlalu formal. Karena ini acara sharing ya, sebenarnya ini acara sharing. Insya Allah di akhir juga akan mendapatkan sertifikat bagi yang mengisi presensi. Presensi akan di-share di halaman berikutnya dan akan ditulis di kolom chat juga. Nah, ini silakan diisi nanti kalau mau di kolom chat. Tolong ada ini ya, nanti panitia ada yang share linknya di kolom chat. Nanti link ini link presensi ini akan digunakan untuk mengirim record acara malam hari ini dan juga sertifikat. Ya, kembali ke tadi ya, ini sebenarnya acara sharing santai, tapi tujuan kita jangan sampai lepas dari poin tujuannya, yaitu kita mendapatkan ilmu, mengetahui pengalaman dari Mbak Sheila ini yang telah mungkin 2 bulanan lebih ya tinggal di Glasgow ya, 2 bulanan, hampir menuju 3 bulan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan malam hari ini bisa memberikan keberkahan dan memberikan insight baru untuk kehidupan kita, untuk pengalaman kita ke depannya, perjalanan kita ke depannya. Boleh diisi dulu linknya ya. Di kolom chat udah ada nih, dikirimkan juga link birunya, tinggal diklik. Oke, acara malam hari ini yang pertama itu pembukaan yang sudah kita lakukan barusan. Kemudian ada presensi. Kemudian akan ada pengenalan pemateri. Kemudian berikutnya adalah sesi sharing sekitar 30 menitan. Ya, kalau salah 30 menit. Itu kemudian tanya jawab. Setelah tanya jawab kita akan ada penyerahan sertifikat. Kemudian ada foto bersama. Setelah itu akan ada penutupan. Diharapkan kepada seluruh peserta untuk bisa mengikuti acara ini sampai akhir ya. Nah, baik. Kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu pengenalan narasumber. Boleh, silakan ditampilkan. Ya, ini adalah CV dari Mbak Sheila Hanindra, mahasiswa S1 jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan IPB, pengalaman sekolah di SMA 34 Jakarta, kemudian pertukaran pelajar ya ke University of Glasgow selama 3 bulan dari program ISMA, dan kemudian ya sekarang S1 di IPB, mudah-mudahan akan lulus tahun depan ya. Mudah-mudahan ya, ini ditulisnya planet nih, direncanakan lulus tahun depan, mudah-mudahan tercapai ya teman-teman, kita doakan. Kemudian pengalaman dan pencapaiannya Mbak Sheila ini luar biasa ya, IELTS-nya 7,5 teman-teman. Ini tesnya nggak bercanda, ini pasti serius banget tesnya ini. Kayaknya kalau bercanda susah buat dapetin 7,5. Kemudian peserta grup terbaik dari Summer Scores 2020. Kemudian badan pengawas dari HIMITEPA IPB, Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Pangan IPB, dan juga ini awardee
dari program Indonesian International Student Mobility Awards atau yang biasanya disebut disingkat ISMA. Mbak Sheila juga bisa dihubungi di nomor telepon ini, Instagramnya boleh di follow biar followernya nambah dikit ya, nambah 20 kan lumayan ya. Kalau belum follow boleh di follow. Ada juga LinkedIn-nya dan ada emailnya. Mungkin kalau ingin bertanya lebih lanjut bisa hubungi di medsos ini ya, boleh ya. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, berhubung udah ini juga ya, udah agak malam nih di sini di Indonesia. Mungkin kalau di Scotland beda 7 jam, di sana masih siang ya, benar ya. Oke, waktu dan layar saya persilahkan. Gimana? Iya, terima kasih Mas Najib atas pengenalan yang sangat luar biasa. Ekspektasinya jadi kayak meningkat gitu sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia Barat, Timur, dan Tengah. Saya ingin memperkenalkan diri lagi. Saya Sheila Hanindra. Saya saat ini sedang kuliah di Institut Pertanian Bogor, jurusan Teknologi Pangan, dan sekarang sedang berada di Glasgow, Skotlandia dalam rangka mengikuti program percakapan pelajar ISMA. Sekarang jam 12.49 di Glasgow, gitu. Mungkin di Jakarta jam 8 kurang ya. Nah, beda 7 jam. Sekarang udah masuk waktu winter, jadi beda 7 jam. Dulu waktu summer itu bedanya hanya 6 jam. Ya, seperti yang sudah dibilang Mas Najib tadi, saya sekarang mau sharing sedikit tentang pengalaman saya menjalankan halal lifestyle di Glasgow. Semoga bisa bermanfaat. Selanjutnya. Ya, sebelumnya di sini ada yang udah pernah tahu kota Glasgow atau tadi rencana mau ke sini, mau kuliah di sini, itu bukan exchange. Boleh dibilang di grup chat atau open mic mungkin. Skotlandia di mana sih, Kak? Oh, belum Kak, belum tahu Kak. Oke. Skotlandia di mana Kak? Iya, oke, terima kasih responnya. Jadi Glasgow ini letaknya itu di sebelah barat Skotlandia, which is di bagian utara Inggris. Jadi tuh ini Inggris dan ini tuh Skotlandia gitu. Jadi di atasnya Inggris. Glasgow karena dia letaknya di atas, Glasgow ini cuacanya dingin sekali gitu. Sekarang aja jam 1 siang itu suhunya sekitar 5 derajat dan sekarang di luar lagi hujan gitu. Curah hujannya juga tinggi sekali ya di sini. Kayak kalau misalkan weather forecast lihat gitu, bisa hujan 7 hari 7 malam gitu. Enggak sih, enggak 7 hari 7 malam. Kayak maksudnya dalam Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tuh ya pasti setiap hari tuh bisa hujan gitu, sejam atau 2 jam gitu. Makanya penduduk di sini bilang there's no wrong weather, yang ada hanya wrong outfit gitu. Makanya wajib kudu mesti punya jaket anti air gitu. Tapi di sini tuh nggak wajib punya payung karena sangat berangin gitu. Nanti kalau ini sendiri langsung blow gitu. Meskipun cuacanya dingin dan ya benar Fakih. Meskipun cuacanya dingin dan berangin gitu, orang-orangnya di sini ramah sekali gitu. Mereka kota Glasgow ini dijuluki kota paling ramah di dunia. Selanjutnya, Glasgow itu berasal dari bahasa Britonik yang artinya green hollow atau lubang yang hijau gitu. Jadi dia itu dilatar belakangi oleh daratan yang konturnya agak turun. Dia di sebelah katedral itu konturnya agak turun. Jadi mungkin dari situ dinamakan green hollow gitu. Nah, kota Glasgow ini sudah ada sejak abad ke-6 gitu. Makanya place of interest-nya itu rata-rata arsitektur yang sudah tua gitu. Bisa museum, taman, bahkan University of Glasgow yang sekarang lagi saya kunjungin sebentar, itu merupakan universitas ketua keempat di Scotland. Gitu. Dia kalau nggak salah berdiri di abad ke-13 atau 14. Next, please. Nah, lalu bagaimana nafas Islami di Glasgow? Sejujurnya, menurut saya,
Glasgow ini kota yang sangat-sangat ramah terhadap Muslim gitu. Kenapa? Karena dia ini merupakan kota dengan populasi Muslim terbanyak di Skotlandia gitu. Jadi tahun 2011 aja itu udah ada 77.000 orang di Skotlandia gitu. Muslim maksudnya, sorry. Lalu di tempat ini juga dibangun masjid pertama di Skotlandia, di Oxford Street. Itu sekarang jadi Glasgow Central Mosque. Gitu. Jadi memang masjid pertama di Glasgow itu jadi masjid pusat lah di Glasgow. Dari sekitar 39 masjid yang tersebar. Gitu. Lalu di universitas tempat saya belajar juga ada musola, disediakan musola di perpustakaan. Saya mohon maaf belum ada gambarnya di sini. Saya kemarin tuh pikirnya sholat, pikiran untuk foto. Gitu. Tapi bisa juga sholat di interfaith room. Jadi di interfaith room itu sebenarnya semua agama tuh bisa beribadah gitu. Tapi di sana disediakan sejadah, mukena, ada tempat wudhu juga gitu. Lalu di sini juga ada asosiasi mahasiswa muslim. Saya nggak bisa join karena saya sampai sini itu masa orientasi mahasiswa itu udah berakhir gitu. Jadi saya nggak bisa join. Selanjutnya. Nah, yang tadi itu ibaratnya appetizer aja ya, kayak bumbu-bumbu gitu sebelum kita masuk ke halal lifestyle di Glasgow gitu. Sekarang ini saya fokusnya itu food and grocery saja, makanan dan bahan makanan. Menurut saya itu yang paling krusial. Nah, ini pasti udah pada tahu lah ya, udah ahli lah gitu. Makanan halal tuh ya makanan yang nggak haram gitu, yang diperbolehkan untuk dimakan gitu. Hewan laut, tanaman, hewan ternak yang disembelih dengan nama Allah gitu. Sebenarnya nggak harus hewan ternak juga sih, kelinci juga boleh gitu. Kanguru juga boleh gitu. Asalkan disembelih dengan nama Allah. Terus bahan kimia yang berasal dari alam juga itu halal. Selanjutnya. Nah, ini label halal yang saya temukan di UK gitu. Ini nggak serta-merta bahan halal yang ada di UK. Tapi sejauh ini, selama saya belanja bahan makanan, saya menemukan label makanan yang di bawah ini. Gitu. Tapi yang paling utamanya itu di sini Halal Food Authority. Gitu. Dan Halal Food Authority ini sudah berafiliasi dengan MUI Indonesia. Jadi insya Allah sudah cukup terjamin. Selanjutnya. Nah, ini kalau di Indonesia cari makanan halal kan cukup mudah gitu karena mayoritas warganya beragama Islam. Lalu bagaimana caranya mencari makanan halal di tempat yang mayoritas warganya non-Muslim? Nah, pertama ini saya fokusin ke restoran dan supermarket. Gitu. Karena selama ini saya nyari makanan ya di situ-situ aja gitu. Lalu gimana sih cara nyari makanan halal di restoran? Pertama, sebagai Gen Z ya sebenarnya gitu, saya pasti apa-apa larinya ke Google dulu. Google. Gitu. Langsung Google halal restoran near me. Gitu. Kenapa saya tambahin near me? Karena waktu itu pernah direkomendasiin kayak makanan restoran halal yang kayak 1 jam dari tempat saya gitu dan kayak itu enggak banget. Rata-rata selama saya di sini itu saya sering nemunya tuh makanan India atau makanan dari Timur Tengah gitu, jarang makanan asli Inggris kayak fish and chips atau yang lain gitu. Terus kalau other consideration lagi saya consider faktor lain seperti jarak, reviewnya seperti apa, berapa bintang gitu. Lalu setelah itu biasanya saya cari fast food chain yang udah terkenal gitu. Ini saya mohon maaf agak nyebut merek. Saya nyarinya tuh waktu itu KFC. KFC itu udah ada websitenya sendiri gitu kan. Dan di auctionnya itu ada find halal restoran near you. Jadi kita tinggal masukin kode pos tempat kita tinggal, lalu nanti dicarikan makanan halal terdekat gitu. Selanjutnya ada aplikasi pesan antar gitu. Nah, hal yang sama juga berlaku sama aplikasi pesan antar ini gitu. Di sini tuh tidak ada aplikasi pesan antaran yang seragamnya hijau-hijau gitu. Adanya aplikasi lain sayangnya gitu. Waktu
waktu itu saya pernah buka aplikasi itu, tapi kayak ini tuh not available in your area gitu. Jadi ya udah bisa kan. Saya harus cari yang lain gitu. Enaknya itu aplikasi pesan antar itu ada halal optionnya gitu loh, seperti ini yang di gambar di yang paling kanan. Itu karena di halal itu dianggapnya dietary requirement gitu. Jadi dia sangat diperhatikan di sini gitu, dan ada beberapa restoran yang menjadi halal partner gitu. Jadi sudah lebih mudah gitu. Lalu kalau misalkan lagi jalan-jalan atau lagi hangout gitu, kita tinggal cari aja logo atau tulisan halal di depan restoran gitu. Kalau masih ragu, tinggal diverifikasi di Google atau di website restoran itu sendiri. Next. Oh ya, lalu cari makan di supermarket atau toko sebadan. Sebenarnya caranya sangat mirip sama yang tadi gitu. Paling beda find halal supermarket near me atau find grocery store halal grocery store near me gitu. Lalu cari di website supermarket juga gitu. Biasanya ada website supermarket gitu, seperti Asda, atau di sini tuh biasanya Sainsbury atau IKEA gitu. Nah, biasanya itu mereka juga menawarkan pesan antar gitu. Cuman menurut saya biaya pesan antar itu cukup pricey gitu, bisa sampai 80.000 gitu, 80.000 rupiah kalau di sini. Jadi kayak ya udahlah, naik bis aja terus ya bawa sendiri gitu, beli sendiri. Setelah itu kita perhatiin juga label halal pada produk makanan. Seperti yang dilihat di pojok kanan atas ini adalah sebuah merek es krim terkenal Amerika gitu. Saya waktu nemuin kayak logo halal di belakang bumbu saya tuh kayak seneng banget, karena ini es krim memang terkenal sangat enak gitu, dan honestly memang sangat enak sekali. Kayak ini es krim the best ice cream yang pernah saya makan gitu, dan harganya tuh cukup murah gitu di sini. Lalu selanjutnya di bawahnya mungkin udah pada kenal semua ini apa, meskipun saya potong mereknya gitu. Ini juga ada label halalnya. Waktu itu saya beli di Asian Market. Lalu selanjutnya cari juga logo atau tulisan halal di depan supermarketnya. Biasanya dia tuh ini agak kurang jelas, maaf. Tapi di depan sini tuh ada tulisannya gitu, halal grocery store, hanya menjual produk-produk yang halal. Nah, tapi masih ada tapinya gitu. Kadang saya juga masih menemukan tantangan gitu ketika mencari makanan halal di sini gitu. Kalau di restoran itu cukup sulit ya menemukan restoran yang melaksanakan sistem jaminan halal secara sepenuhnya gitu. Contohnya tuh restoran-restoran yang memang bukan fast food chain yang terkenal itu. Di antara mereka tuh banyak yang mengklaim ini dagingnya halal gitu, tapi masih menyajikan khamar. Terus kadang tuh masih kadang tuh kalau saya lihat menunya tuh dia masih menyajikan bacon with chicken gitu, meskipun dia klaim chickennya halal gitu, tapi dia masih nyampur dengan bacon atau bahan-bahan lain gitu. Terus sulit menemukan restoran halal di luar kota gitu. Ini pengalaman saya pribadi sih sebenarnya, kayak waktu itu saya sempat ke daerah puncak Glasgow gitu, bukan Glasgow, Scotland sih sebenarnya. Scotland, dan di sana tuh sangat sulit sekali untuk menemukan restoran yang ada label halalnya atau mengklaim mereka halal gitu. Jadi akhirnya saya beli makanan di supermarket gitu, udah ada label halalnya gitu. Atau cari alternatif vegan food gitu. Lalu untuk di supermarket, banyak bahan makanan supermarket yang mengklaim halal namun masih mengandung turunan yang haram gitu. Contohnya waktu itu saya beli saus. Di saus itu tuh masih ada white wine vinegar, masih ada spirit vinegar gitu. Meskipun dia sudah dalam bentuk cuka, tapi sumbernya itu kan dari khamar. Jadi masih ya udah, daripada ragu-ragu nggak usah dibeli gitu. Jadi saya nggak pakai saus makan, ya udah makan aja. Lalu ada beberapa produk makanan yang sertifikat halalnya belum jelas gitu kan. Tadi tuh ada yang HFA, ada yang halal committee gitu, tapi ini tuh benar-benar hanya tulisan halal gitu. Nggak ada penjelasan dia tuh dari komite apa gitu. Jadi di situ yang agak bikin ragu-ragu.
Nah, selanjutnya ini solusi saya pribadi sih, mungkin nanti bisa ditambahin. Kalau untuk restoran, saya cari restoran yang punya sertifikat dari lembaga yang sudah jelas gitu. Misalkan tadi gitu fast food chain KFC gitu, dia udah jelas kan dari HFA gitu. Ya udah gitu, emang bener-bener ketahuan gitu implementasinya gitu. Misalkan di restoran tuh nggak boleh bawa makanan dari luar gitu, nggak boleh bawa hewan peliharaan dari luar gitu. Lalu hindari restoran yang menjual hammer atau babi itu. Biasakan sebelum kita memutuskan kalau restoran halal ini bisa kita kita jadiin tempat makan gitu, dilihat dulu menunya gitu. Kemarin saya juga sempat nemu dia ngeklaim, saya telepon, dia ngeklaim makanannya halal gitu, tapi saya lihat menunya itu ada bacon gitu, ada wine dan lain kayak dalam menunya itu dikasih deskripsi itu white wine dan itu kan udah nggak ini kan, udah nggak halal gitu. Ya itu sih yang harus research lebih, atau bisa bawa bekal sendiri gitu, bawa crackers atau bawa roti sendiri. Di sini tuh udah ada roti yang benar-benar disertifikasi halal oleh HFA, di udah lumayan bagus. Lalu cari alternatif lain kalau misalkan kayak kemarin gitu, kayak waktu di puncak gitu, saya kalau nggak makan bisa sakit gitu. Nah, cari vegan food gitu, karena gimana ya, itu tuh menurut saya vegan food itu lesser than two evils gitu loh. Kalau misalkan vegetarian itu masih ada produk hewan dan turunannya gitu. Kalau vegan itu benar-benar plant based gitu. Jadi kemungkinan dia untuk bercampur dengan bahan yang haram itu sedikit gitu. Lalu untuk supermarket kita bisa milih halal option pada website supermarket itu. Biasanya halal optionnya itu yang tadi itu bentuknya tuh sebagai filter gitu. Jadi udah dipilihin sama mereka yang mana yang halal, yang mana yang tidak gitu. Terus cek lagi label halal pada produk, dia tuh beneran dari badan sertifikasi yang teruji atau tidak gitu. Lalu baca lagi ingredient produk gitu, meskipun dia dijual di supermarket yang klaimnya halal, tapi masih ada kemungkinan dia menggunakan bahan-bahan yang tidak halal. Ya jadi overall experience saya sebenarnya mencari makanan halal di Glasgow Skotlandia itu agak gampang-gampang susah ya, karena meskipun populasi Muslim di sini udah banyak dan warga Glasgow itu udah inklusif gitu. Biasanya kalau ditanya is halal gitu, biasanya dia sudah bisa jawab gitu. Kemarin waktu saya mau makan es krim di satu tempat yang terkenal gitu, waitress satu bilang gitu, saya nggak yakin ini halal atau enggak gitu, karena saya nggak tahu sumber gelatinnya itu dari plant based, dari tanaman atau dari babi gitu. Jadi ya itu dia sudah, menurut saya itu sudah cukup bagus sih, dia udah tahu. Ya, insya Allah kalau kita berusaha memegang syariat Allah, Allah akan memberikan kemudahan untuk kita selanjutnya. Semoga Allah memberkati kita semua ini hari yang indah ini. Terima kasih. Baik, ya, terima kasih banyak Mbak Sheila atas ini ya, sharing pengalamannya selama 2 bulan terakhir di Glasgow ya, lebih khususnya ya tadi. Jadi rupanya Glasgow itu nama kota di Skotlandia yang tadi populasi muslimah sebenarnya lumayan banyak ya, paling banyak di Skotlandia ya, benar ya? Iya betul. Betul. Jadi meskipun Skotlandia ini negara minoritas muslim, cuman Sheila ini tinggal di kota yang jumlah muslimnya paling banyak, sehingga tadi lumayan banyak yang aware terhadap halal. Bener ya simpulannya ya. Nah, Betul. sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nih teman-teman. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Bisa langsung nyalakan mic-nya. Oke, ini ada pertanyaan dari kolom chat dari Haifa Salsabila Huda. Kalau beli ikan gitu aman Kak? Gimana kalau ikan? Sejujurnya saya belum pernah beli ikan sih di sini. Saya kebanyakan tuh beli ayam. Sejujurnya saya sudah 3 bulan nggak makan ikan. Saya jadi di sini saya makan telur dan ayam aja gitu. Tapi
insya Allah kalau beli ikan laut sih aman gitu. Ada tokonya sendiri sih. Toko itu juga jual ikan. Insya Allah aman. Iya benar. Seharusnya halal kalau ikan laut. Ikan pasti halal ya, ikan pasti halal, Iya, kecuali kan tadi pasti halal. bumbunya ya. Kalau di restoran kan, Mm-mm. misalkan pakai wine white itu rak putih ya, berarti tidak bisa. Iya. Dan kalau ikannya tok itu insya Allah halal gitu. Tapi kalau misalkan beli fish and chips gitu yang udah di bumbui oleh tepung atau gimana itu masih apa ya, ada syubhat. Ya, tadi Haifa sama Sabila ya, mudah-mudahan terjawab. Tadi kalau ikannya pasti halal, cuman tadi ketika ada tambahan lainnya itu menjadi syubhat ya. Betul. Terjawab. Kemudian pertanyaan kedua nih Enggak dari menjawab. Hafsoh ya, saya bacakan. Perkenalkan Kak, saya Hafsoh, izin bertanya. Ada nggak pengalaman Kak Sheila yang bikin semakin hati-hati dalam memilih produk halal? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ada banget. Jadi waktu itu, jadi gini, sebenarnya eh, gerai-gerai fast food chain itu nggak semuanya halal gitu, hanya di cabang-cabang tertentu yang halal gitu. Nah, suatu saat tuh saya mau makan di salah satu gerai fast food chain itu gitu. Nah, saya tuh taunya fast food chain itu tuh semuanya itu pakai apa ya? Pakai ayam dari supplier yang memang sudah tersertifikasi halal gitu. Terus udah tuh akhirnya saya sama teman saya tuh udah di depan restoran gitu, udah di depan restoran. Tapi terus saya kayak tanya dulu deh biar yakin gitu. Soalnya apa ya, di hati tuh kayak nggak enak gitu loh, kayak tetap harus nanya gitu, harus nanya gitu. Oke gitu. Terus tanya isi halal gitu. Terus ternyata dia bilang oh no ini nggak halal gitu. Terus kayak bener-bener itu udah di depan restoran gitu, kayak ini halal nggak gitu, nggak gitu. Di cabang yang ini restorannya nggak halal gitu. Coba kamu cari yang di jalannya ini gitu. uh, itu sih salah satu pengalaman saya yang agak yang bikin saya jauh lebih berhati-hati lagi. Terima kasih, semoga menjawab. Hafsoh, semoga terjawab ya. Ya, oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dari username-nya Nimik ya. Kak Sheila, maaf out of topic nih. Kapan sharing bagaimana bisa dapat IELTS 7,5 serta strategi tip and trick untuk dapat beasiswa ISMA? Gimana Kak? Gimana? Itu mungkin untuk sharing di waktu yang lain. Mungkin bisa DM atau email ke aku langsung supaya kita bisa langsung sharing itu one on one. Iya, Haifa, untung ditanya dulu. Bayangin kalau langsung masuk. Aduh. Tapi kita kan tadi artinya sempat nanya dulu ya. Pernah nggak yang sampai bablas gitu? Udah terlanjur dimakan gitu atau gimana? Pernah nggak kayak gitu? Enggak sih, tapi pernah apa ya? Nggak tahu ya. Menurut saya itu keadaannya darurat gitu dan itu kayak satu-satunya option yang ada untuk saya saat itu gitu. Kayak kalau nggak makan saya sakit gitu. Nah itu kondisinya udah dingin, kehujanan, terus perut kosong gitu, flu, udah gitu. Saya harus makan gitu, nggak bisa nggak makan gitu. Waktu itu yang waktu ke puncak itu sih saya kehujanan, dinginan, keangin-anginan, pokoknya semuanya dialamin deh itu. Basah semua, baju basah, sepatu basah gitu. Tapi di situ tuh nggak ada restoran yang kayak halal gitu, eksplisit tuh nggak ada. Akhirnya saya makan kentang 2 porsi. Karena itu satu-satunya option yang menurut saya kayak nggak dicampur sama makanan hal lain, makanan haram yang lain. Di udah Kentang ya? Kentang. Enggak menjawab. Oke. Paling gitu doang ya. Jadi istilahnya selalu menjaga ya Kak, selalu apa ya, selalu memperhatikan.
Iya, Nah, terlalu ini banyak. pertanyaan selanjutnya nih Kak. Nah, pertanyaan selanjutnya. Kira-kira setelah Kak Sheila pulang dari Scotland ke Indonesia, kira-kira apakah masih akan menerapkan tadi screening seperti tadi atau bagaimana nih? Mengingat di Indonesia kan yang tersertifikasi halal itu sebenarnya sedikit banget ya, banyak kan yang enggak gitu. Sejujurnya aku tetap sama sih, aku nyari dulu yang tersertifikasi. Dulu sebelum berangkat ke Glasgow juga gitu, aku cari dulu di apa ya, aku cari sertifikasinya di, kan kita udah punya website LPPOM MUI, kita bisa nyari brand apa aja yang udah disertifikasi halal gitu. Even make up pun aku nyari dulu di LPPOM MUI. Jadi ya lebih hati-hati, sama aja sih, hati-hati. Mudah-mudahan kedepannya warteg-warteg sekitar kampus bisa sertifikasi halal gitu ya kayak. Amin, amin, amin. Jadi Karena Najib dong yang ini UMKM kan. oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak Sheila. Pertanyaan dari username atas nama Muhammad. Kak, Glasgow sama Edinburgh kurang lebih sama kah? Udah. Ya, silakan. Kalau boleh jujur, ya kurang lebih sama sih. Cuma saya rasa masih lebih mudah mencari makanan halal di Glasgow daripada Edinburgh. Cuma di Edinburgh itu ada semacam halal kitchen gitu. Jadi di apa ya, di belakang Masjid Sentral Edinburgh itu ada kantin halal dan itu enak sekali. Saya selalu kenyang itu makan di sana. Kadang suka bawa pulang kalau suka ke Edinburgh gitu. Tapi ya itu sih, kedua kota itu tuh punya charm masing-masing. Kalau saya boleh bilang Edinburgh tuh agak sedikit lebih dingin daripada Glasgow. Lebih sering bersalju daripada Glasgow. Kalau masalah makanan halal, ya relatif sama sih. Ya gitu deh, relatif sama gitu. Apa ya, populasi muslimnya tuh mirip-mirip gitu. Tapi saya lebih prefer Glasgow, to be honest. Semoga menjawab. Berarti istilahnya kalau untuk Glasgow dan Edinburgh nih aman lah ya, kita nggak akan kelaparan banget, nggak akan mati kelaparan gitu. Ya insya Allah enggak. Kota-kota lain gimana Kak kira-kira Skotlandia? Nah, di kota lain di Inggris paling mungkin yang agak sedikit susah kemarin di mana ya? Saya lupa. Pokoknya di Inggris itu, bukan di Skotlandia tapi di Inggris. Agak susah gitu cari makanan halal, harus nge-search lebih dalam, lebih ekstensif. Ini ada yang pengen on mic nih Kak untuk bertanya kepada Mas Bernardin dari NTB, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bang Najib, Mbak Sheila. Salam kenal, saya Ferry dari NTB. Menarik topik halal ini karena apa ya, saat ini khususnya Indonesia sedang geliatnya untuk mengembangkan industri halal. Ya, baik itu ada pariwisata halalnya, kemudian kosmetik halalnya, makanan halal dan sebagainya. Nah, kalau saya melihat dari sisi demand sama supply kan berbeda. Kalau Indonesia dari sisi supply-nya sangat kuat, tapi kalau dilihat dari sisi demand, mereka belum sanggup menangkap pasar itu. Karena memang kebanyakan saya melihat Indonesia ini telah mengaku bahwa semua produk sudah halal, tapi terkadang abai akan label halal itu sendiri, karena sedangkan orang luar negeri kan butuh kepastian halal melalui labelnya itu. Nah, sedangkan kita yang ke luar negeri ya jelas, karena kita memang orang yang patuh pada agama, kita mencari hal itu, mencari halal. Nah, artinya saya bertanya, mungkin bukan di pariwisatanya, tapi dilihat dari dari makanan apa kosmetik. Itu kan kadang-kadang di kosmetik maupun di fashion itu tidak berlabel halal. Nah, bagaimana kira-kira kita antisipasi di industri halal di bagian fashion atau makanan, bukan makanan, fashion atau kosmetik seperti itu. Kalau makanan kan biasanya ada label yang membuat kita, oh ya, di sini ini terbuat dari ini dan itu dan sebagainya.
Nah, kalau kita ingin membeli barang di sana kan bukan hanya sekedar makanan, tapi banyak hal yang mau kita beli juga. Nah, seperti itu. Saya kira apa deskripsi dari situ di situ yang bisa membuat kita juga berhati-hati untuk memilih barang. Mbak Sheila bisa langsung menjawab. Sorry, saya boleh ulang pertanyaannya. Jadi gimana cara kita antisipasi gitu. Kalau misalkan kita mau beli makeup atau barang-barang lain di sini, kalau ada bahan yang misalkan tidak halal gimana? Ya, seperti itulah, setidaknya seperti itu. Dapatlah poin. Agak susah sih. Soalnya gimana ya? Di sini itu kosmetik itu tuh apa ya, belum bisa dikasih label halal gitu. Makanan untuk ngasih makanan label halal aja susah gitu. Lalu di sini tuh juga masih ada Islamofobia gitu. Meskipun sangat ramah terhadap muslim, masih ada Islamofobia. Jadi kadang orang-orang tuh masih suka memboikot produk yang berlabel halal gitu. Ayo boikot produk yang berlabel halal gitu, karena mereka menganggapnya produk halal ini nanti dipakai untuk menjadi semacam kelompok teroris atau gimana gitu. Tapi kalau saya pribadi sih ya, saya bakal paling merujuk ke ingredient yang ada di kosmetik itu sendiri gitu. Dan mungkin apa ya, saya bisa cari ingredient itu gitu di halal positif yang sudah diberikan MUI, atau saya membeli produk yang memang tidak akan menyerap, tidak akan masuk ke dalam kulit itu. Misalkan micellar water gitu kan, dia tuh hanya dipakai untuk membersihkan muka gitu. Nanti setelah kita pakai itu, kita langsung cuci muka lagi gitu. Dan itu kan nggak masuk ke dalam ini ya, nggak masuk ke dalam kulit gitu. Jadi nggak akan masuk, nggak akan menyerap ke tubuh kita gitu. Terus kalau saya sih sebisa mungkin ya refrain untuk membeli barang-barang seperti itu ya, kosmetik yang seperti disebutkan tadi itu. Misalkan kosmetik waterproof atau kosmetik yang terindikasi menggunakan bahan-bahan yang haram. Semoga menjawab pertanyaan. Ya. Makasih. Boleh saya sebentar. Menarik karena apa ya? Hal ini kan kami mungkin belum pernah ke sana, setidaknya ada gambaran, itu yang kami syukuri dulu. Cuman yang ingin saya pahami juga, kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh kita yang sempat belajar di sana ketika melihat peluang halal ini besar sekali, dan ketika kita kembali ke daerah kita, kira-kira untuk memperkuat brand halal itu seperti apa? Nah, itulah mungkin dari situ juga yang ingin saya dalami mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Untuk mendalami ya. Setelah pulang mau apa yang mau dibawa terkait halal dari luar ke sini? Ya mungkin apa yang mau dibawa ya. Di sini kita ya seperti yang Anda sudah sebutkan tadi gitu. Di sini tuh ada opportunity kita untuk memperluas sertifikasi halal gitu yang udah didapat gitu. Misalkan di Indonesia kita belajar gitu, kita udah dapat ilmunya nih gimana sih proses sertifikasi halal yang benar gitu. Nah nanti kita bawa ke sini gitu, kita apply di kita apply di badan sertifikasi yang memang sudah ada di sini, sudah berafiliasi dengan MUI. Ya.
Mungkin sebelum itu ya, tadi saya mau membawa forum itu di penutupan gitu. Jadi untuk para peserta yang mungkin belum mengetahui gitu, ini siapa sih yang menyelenggarakan, siapa sih yang ini gitu, siapa yang bikin acara ini gitu. Tadi pengen saya bawa ini di sesi penutupan gitu ya. Jadi kami ini kan dari Pajajaran Halal Lestari. Pajajaran Halal Lestari ini sebenarnya adalah lembaga konsultan sekaligus pendamping sertifikasi halal untuk kita fokus ke UMKM gitu, untuk UMKM kecil kayak gitu. Jadi tadi apabila ada kayak tadi misalkan warteg atau tukang bubur atau kedepannya mungkin apalagi ya banyak usaha-usaha kecil yang ingin sadar halal tadi gitu ya, bisa melalui kami gitu, nanti akan kita bawa ke arah mungkin self declare, atau kalau ingin bikin juga sertifikasi halal yang sekarang sudah dilakukan, sudah berjalan juga bisa juga dilakukan gitu. Mudah-mudahan kedepannya ini menjadi menjadi sesuatu yang terus naik karena tadi seharusnya orang Indonesia juga sebagai yang muslimnya paling banyak di dunia juga sadar gitu bahwa makanan halal itu adalah suatu needs, suatu kebutuhan yang nggak bisa ditawar-tawar ya sebenarnya ya. Bahkan ketika orang Indonesia, orang muslim aja yang ketika keluar negeri otomatis dia bakal mencari makanan yang halal gitu. Nggak usah jauh-jauh ke Scotland, ke Inggris, ke Amerika gitu. Bahkan ketika kita gitu, mau main ke Singapura gitu atau ke Bali gitu ya, yang agak susah gitu, mungkin kita bakal lebih aware terhadap halal dibanding kayak tadi kita misalkan masih ada di Bogor gitu ya, di Bogor kan, atau di Jakarta gitu, di Depok yang kota-kota ini ya. Nah, termasuk juga di NTB ini, dari setiap forum kita ini di Pajajaran Halal Lestari selalu ada peserta dari NTB gitu. Mas NTB, masya Allah gitu. Artinya semangat untuk berislam ya, semangat untuk menjalankan halal tadi itu kami rasa sebenarnya selalu tinggi gitu. Jadi mungkin mudah-mudahan peluang ini bisa ditangkap oleh pemerintah daerah atau oleh institusi pendidikan yang ada di sana gitu, bisa kerjasama mungkin atau dengan kami atau dengan lembaga halal lainnya gitu untuk langsung membantu ke sana gitu. Makasih banyak Bang, insya Allah nanti gimana kami konsultasi juga mengenai konsep halalnya, karena juga di NTB sedang geliatnya untuk mengembangkan pariwisata halal juga. Makanya saya rasa kita lah di Indonesia khususnya NTB, kami memiliki kearifan lokal yang sangat kuat, yaitu bagaimana kehidupan kami berasaskan Islam itu bukan hanya sekedar filsafah, tapi itu menjadi pedoman dalam melakukan sebuah tindakan. Insya Allah ya, insya Allah. Jadi terakhir itu juga di forum kami juga ada dari NTB ingin sertifikasi halal songket, kain songket ya teman-teman, itu luar biasa kan. Artinya bukan cuma makanan atau kosmetik atau tadi barang luar gitu, tapi ini kain ingin disertifikasi halal. Ini ada lagi, ini testimoni kayaknya ya, saya bacakan dulu. Sejak mengikuti webinar halal di Pajajaran Halal, jangankan di luar negeri, di Indonesia saja kita jadi lebih berhati-hati kalau membeli makanan di orang yang bukan beragama Islam, misal resto Chinese atau penjualnya orang Chinese. Ini misalnya, karena bisa jadi makanan itu syubhat atau haram, karena mereka masaknya bisa jadi pakai minyak babi, rum, arak atau sejenisnya yang bagi mereka diperbolehkan gitu. Bagi mereka itu diperbolehkan, cuman yang di Islam dilarang ya. Jadi walaupun di Indonesia juga hati-hati ya teman-teman ya. Tadi penjualnya juga dilihat juga gitu. Mungkin mereka bisa jadi tidak peduli gitu dengan halal dan haram yang Islam itu kita anut, kita pegang gitu. Rupanya ini juga ada ini ya, bundanya Sheila ya, Masya Allah, nggak ini tadi belum sadar. Selamat bergabung Bunda. Apakah ada pertanyaan lagi yang lain? Boleh di kolom chat. Kalau tidak ada, mungkin bisa dari Mbak Sheila memberikan closing statement-nya, sepatah dua patah kata. Silakan. Ya, terima kasih Mas Najib. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada tim Pajajaran Halal Lestari yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing sedikit pengalaman saya tentang menjalani halal lifestyle di sini. Semoga
apa yang saya bagikan tadi bisa memberikan sedikit insight dan bisa bermanfaat untuk Anda semua yang hadir. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Dari saya sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan applause teman-teman ya. Mudah-mudahan apa ya, Mbak Sheila bisa segera kembali ke Indonesia. Insya Allah balik akhir bulan ini ya. Ya, insya Allah tanggal 24. Kita langsung karantina, jangan kabur. Jangan kabur karantina. Oke, kita berlanjut ke acara berikutnya. Oh iya, untuk para peserta yang belum mengisi presensi diharapkan untuk mengisi terlebih dahulu ya. Karena di presensi ini akan dikirimkan juga materi. Kemudian berikutnya ada link rekaman, dan berikutnya ada e-sertifikat. Mungkin ada yang butuhkan e-sertifikat itu. Oke, kemudian kita lanjut ke penyerahan sertifikat untuk pembicara. Boleh di next lagi. Ya. Mungkin ini masih ya Mbak, nanti di kirimannya atau ini bisa pas udah balik, atau mau e-sertifikat aja atau mau dicetakin juga. Ya, itu bisa diatur nanti lah ya, insya Allah ya. Oke, selanjutnya acara berikutnya itu foto bersama. Boleh dinyalakan kameranya. Dikasih waktu persiapan 1 menit. Cukup ya, 1 menit ya. Ini insya Allah pesertanya lumayan, ada 30-an ya mungkin dari tadi masuk. Hampir 30 lebih tepatnya. Oh ya, ini juga insya Allah bukan acara pertama dan terakhir kita gitu. Insya Allah ini acara pertama, tapi berikutnya insya Allah akan ada materi dari Korea, kemudian juga akan ada dari Cina insya Allah ya. Atau juga negara-negara Turki dan lain-lainnya. Insya Allah kita bakal mendatangkan, mudah-mudahan acara ini memberikan manfaat dan pesertanya mendapatkan persiapan itu kalau nanti keluar negeri tiba-tiba gitu, ditugaskan S2, ditugaskan negosiasi gitu, ekspor misalkan kayak gitu. Oke, saya akan. Tapi kontennya topik apa aja, Bang? Nah, insya Allah seputar halal, masih seputar halal. Saya akan foto ya. Hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, saya hitung mundur untuk fotonya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Ya. Baik. Nah, terima kasih banyak yang telah menyalakan kamera. Mudah-mudahan ini juga sebagai bukti bahwa kita mau berjuang di ini, berkomitmen dalam menegakkan syariat halal gitu.